Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Di dalam cerita pewayangan ada 3 tokoh yang kita kenal, yaitu Togog, Semar, dan Batara Guru. Togog seringkali digambarkan sebagai seorang tokoh penjilat, tidak setia karena selalu berganti-ganti majikan, sebagai tokoh yang oportunis, dan sebagai tokoh yang selalu menafikan kebenaran untuk kepentingan atau kepuasan nafsu-nafsu duniawinya. Itulah cerita di pewayangan yang kita kenal karena kita bagian dari rakyat Indonesia. Sejarah berdirinya republik ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya keturunan Cina. Pua Keng He yang dikenal mendirikan ITB pada tahun 1901 bersama dengan teman-temannya mendirikan sebuah badan yang namanya Tionghoa Wequan. Tionghoa Wequan ini adalah sebuah sekolah modern yang dikembangkan pada masa-masa penjajahan Belanda dan mampu membuka cabang di 130 daerah yang ada di republik ini. Tionghoa Wequan akhirnya disebut dengan nama Po Hua, dan lulusan dari Po Hua ini banyak yang berkiprah dan banyak yang berjuang bersama-sama dengan anak bangsa yang lain ikut membidani dan ikut merajut kemerdekaan dan atau berdirinya negara Republik Indonesia. Di Surabaya ada juga sebuah rumah sakit yang bernama Tionghoa Iwan, didirikan oleh seorang dokter yang bernama Ui Kiao Pei. Tionghoa Iwan pada perkembangan selanjutnya berubah nama menjadi Rumah Sakit Adi Husada, yang sampai saat ini rumah sakit tersebut memiliki sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang juga bernama Adi Husada. Di Solo ada pula yang namanya Ji Xing Yen, sebuah rumah sakit yang didirikan oleh seorang dokter yang bernama Un Bun Ing. Rumah sakit ini dulu dikenal dengan sebutan Rumah Sakit Panti Kosala, atau ada pula yang menyebut Rumah Sakit Kandang Sapi. Pada perkembangannya pada tahun 1983 berganti nama menjadi Rumah Sakit Dr. Un, yang mana untuk menghormati Dr. Un Bun Ing. Ada pula di Yogyakarta sebuah rumah sakit mata yang pertama, didirikan oleh seorang dokter yang bernama Yap Hong Chun. Mereka membaktikan dirinya untuk tanah tumpah darah mereka, memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat di mana mereka berada. Sobat-sobatku semuanya, apakah kata-kata Yusuf Kala bisa dibenarkan? Seolah-olah yang dia katakan etnis Cina hanyalah berkiprah di bidang ekonomi, dan 4,5% keturunan Cina menguasai 50% perekonomian negara ini. Data yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Karena 4,5% sudah salah, apalagi 50% tentunya lebih dari salah lagi. Saya dilahirkan di Solo, saya pribumi Jawa. Yusuf Kala bukanlah pribumi Jawa. Di antara saya dan Yusuf Kala ada satu persamaan yang tidak bisa dipisahkan. Kami adalah sama-sama orang Indonesia. Apapun keturunan kami tetap orang Indonesia. Tidak layak kita mendiskreditkan satu orang keturunan di antara berbagai macam ras dan suku yang ada di republik ini. Dia mengatakan kita pribumi dan mereka keturunan Cina. Di dalam bantahannya Yusuf Kala mengatakan bahwa itu adalah fakta, agar tidak terjadi lagi kerusuhan pada tahun 1998, agar Jakarta tidak dibakar. Justru dengan sanggahan Yusuf Kala ini semakin terbuka lebar bahwa Yusuf Kala memang melakukan pemisahan di antara anak bangsa yang ada di republik ini. Dia seolah-olah menggali memori lama, sebuah luka lama di mana Indonesia pernah terbelah pada tahun 1998. Dan etnis Cina, keturunan Cina menjadi korban biadab yang sangat luar biasa. Warga negara Indonesia keturunan Cina setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI memang sebagian besar terhambat kiprahnya di dunia perpolitikan, di bidang-bidang yang lain. Keturunan Cina semuanya terhambat, tidak bisa bergerak. Dan itu mengakibatkan mereka adalah seolah-olah dijuruskan sebagai mesin untuk penghasil uang. Memang keturunan Cina memiliki satu etos kerja, keuletan yang tidak bisa diragukan lagi. Alhasil
dengan sekuat tenaga, mereka berjuang mati-matian, dan akhirnya sebagian keturunan Cina memiliki keuangan yang berlimpah. Tidak sedikit pula di antara mereka yang saat ini hanya bisa mengharapkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Tanpa itu mereka tidak bisa hidup dengan wajar, mereka tidak bisa hidup dengan layak. Hal ini tidak dipandang oleh Yusuf Kala karena Yusuf Kala mempunyai sebuah pemikiran bagaimana bisa membangun motivasi orang-orang yang menganggap dan mengagumi dia, sehingga apa yang dia katakan itu mengena langsung kepada orang tersebut yang dia motivasi. Motivasi inilah yang dijadikan alasan Yusuf Kala mengatakan bahwa tidak rasis dan itu adalah hal yang wajar. Sebetulnya di dalam memotivasi orang, kita tidak perlu membangkitkan rasa permusuhan. Kita tidak perlu membangkitkan rasa kebencian, rasa iri, sebuah keiri hatian, sebuah kebencian yang pada waktunya nanti akan meledak. Memotivasi orang tidak bisa dengan menjelekkan orang lain. Memotivasi orang tidak bisa menimbulkan iri hati dan kebencian kepada orang lain. Tetapi memotivasi orang adalah membangkitkan hal positif yang tersembunyi di dalam diri orang tersebut, agar keluar muncul ke permukaan dengan hati yang tulus dan membangkitkan semangat untuk bisa maju dan berkembang dengan baik. Entah ada maksud tersembunyi ataukah memang dia lupa atau dia tidak mengerti teori bagaimana memotivasi seseorang. Bisa jadi dia ingin kembali membangkitkan ketakutan dari keturunan Cina yang merupakan efek kemenangan dari pilihan gubernur tahun 2017, di mana Anies Baswedan menggunakan radikal dan isu-isu agama untuk memenangkan kontestasi pemilihan gubernur di DKI Jakarta, yang akhirnya justru merusak persatuan, kesatuan, dan merusak toleransi yang telah dirajut sedemikian rupa oleh bangsa Indonesia. Yusuf Kala seolah-olah tidak puas bahwa dia sebetulnya juga menjadi bagian orang kaya yang ada di republik ini. Dia sepertinya ingin mencari sesuatu yang kita semua tidak mengerti kebenarannya di mana, hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Dia mulai membongkar pembicaraan masalah TKA Cina setelah dia turun dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat dia menjadi Wakil Presiden, maka dia membela TKA. Dia membela dengan mengatakan bahwa TKA memberikan efek yang positif. Tetapi setelah dia tidak menjadi Wapres, dia mengemukakan bahwa TKA berbahaya. Terutama TKA Cina sangat banyak menyerbu republik ini. Yusuf Kala seolah semakin menggebu-gebu, dan dia menyatakan bahwa mulai dari tenaga kasar tukang las pun dia katakan itu dari TKA Cina. Yang hal itu akhirnya dibantah oleh Menteri Maritim, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Memang pada saat 2014, di mana pada saat Yusuf Kala menjadi Wapres, banyak TKA Cina yang datang karena pada saat itu awal-awal mula pendirian pabrik, awal mula mereka investasi ke sini. Tetapi dengan berjalannya waktu setelah pabrik berdiri, Luhut mengatakan sudah mulai berkurang, dan Luhut mengatakan silakan dicek lapangan. Yang dijadikan masalah oleh Yusuf Kala adalah TKA Cina yang ada di smelter. Nah, bagaimana dengan smelter yang sedang dibangun oleh Yusuf Kala dengan nama PT BMS yang akan berproduksi pada akhir tahun 2023 nanti? Ternyata PT BMS pernah mendatangkan TKA, bahkan pada satu ketika diliput oleh media berbondong-bondong TKA Cina, dan mereka semuanya adalah pekerja atau tenaga kerja yang dilibatkan di PT BMS. Yusuf Kala berkata tetapi fakta tidak ada. Ibarat air didulang terpercik muka sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf Kala. Yusuf Wanandi, pendiri CSIS, pada saat diwawancara mengatakan dia tidak setuju dengan pendapat atau statement yang dilakukan oleh Yusuf Kala yang mengatakan bahwa itu bukan rasis. Dengan membawa berita
masalah tahun 1998, maka itu sudah merupakan rasis yang dicanangkan oleh Yusuf Kala. Saat ini berita terbaru yang kita terima, berita mengenai bisnis Yusuf Kala ternyata tersangkut dugaan kasus korupsi pendirian Tower PLN. 2 mega korupsi yang besar pada bulan ini kita dengar. Yang pertama adalah kader daripada Surya Paloh Partai Nasdem, 80% dari 10, sekian triliun menguap tak berbekas dan saat ini sedang diteliti oleh Kejaksaan Agung. Berikutnya 70% dari 2,2 triliun menguap dan itu dilakukan oleh PT Bukaka, sebuah unit usaha milik dari keluarga Yusuf Kala. Dari kedua orang ini, mereka adalah pendukung utama Anies Baswedan untuk menjadi capres dan diharapkan bisa menjadi presiden tahun 2024. Apakah ini bisa membuktikan kata-kata dari Anies Baswedan bahwa pendukung adalah cerminan dari yang didukung? Tahun 2017, Yusuf Kala mengintervensi harus mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Telepon Yusuf Kala pada jam 12 malam itu didengarkan langsung oleh Zulkifli Hasan yang mengakui bahwa ada intervensi dari Yusuf Kala. Kenapa Yusuf Kala bisa mengintervensi? Dengan alasan bahwa Ahok jika menjadi gubernur maka itu akan membahayakan Jokowi. Dalamnya hati seseorang tidak bisa ditebak dan tidak bisa diduga. Pada hari pertama Anies menginjakkan kakinya di Balai Kota DKI Jakarta, pada saat itu dia diantar dengan sebuah helikopter milik seorang pengusaha. Alasan macet dijadikan alasan oleh Anies Baswedan pada saat itu. Helikopter itu adalah milik seorang pengusaha yang bernama Aksama, yang masih terhitung keluarga dekat sekali dengan Yusuf Kala. Apakah nanti oligarki akan berada kembali di belakang Anies jika Anies menjadi Presiden Republik Indonesia? Kita tidak mengerti dan kita tidak bisa menduga, tetapi yang kita ketahui pasti bahwa politik identitas memang akan diangkat oleh partai pendukung yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Dan Anies sudah menyatakan dengan terang-terangan bahwa pemilu 2024 bukanlah perkara meneruskan program 5 atau 10 tahun yang terjadi pada saat ini. Sobat-sobatku semuanya, yang terakhir sebelum saya menutup video ini, yang akan saya sambung dengan video yang akan datang, yang akan mengupas lebih dalam lagi kiprah keturunan Cina di Indonesia, di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik ini, di dalam menumpas pemberontak-pemberontak diantaranya DITII yang merongrong negara kita. Dan saya berharap kita tidak akan memunculkan sebuah tokoh baru yang bernama Togok setelah kita memiliki Sengkuni di Republik ini. Tahun 2024 nanti jangan sampai kita salah pilih. Pilihlah presiden yang memiliki rekam jejak yang jelas. Pilihlah presiden yang jelas-jelas menolak radikal dan intoleransi. Pilihlah presiden yang akan menegakkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi berbangsa dan bernegara. Dan yang pasti, pilihlah presiden yang pasti akan meneruskan program pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Salam Opidantos.